crew walking with it. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas PKN kelas 27. Adapun yang akan kami presentasikan yaitu tentang norma. Sebelum kami memulai presentasi dari kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Next. Yaitu ada Agnes Purnamasari Borusi Haloho, Andre Efron Hutagaol, Angelika Simbolon, Clarissa Elga Marin Saragi, Desi Adelia Pasaribu, Febrianti Sianipar, dan Joel Tigor Marbungaran Sianipar. Untuk materi yang akan kami presentasikan, yaitu tentang pengertian norma, jenis-jenis norma, contoh-contoh norma, serta kesimpulannya. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Joel. Kepada Joel, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antara manusia dalam arti luas. Norma merupakan petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. Norma berisi larangan dan perintah. Perintah adalah keharusan yang harus dilakukan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan kebaikan. Dan kemudian ada larangan. Larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena menimbulkan kerugian. Baik, di sini ada jenis-jenis norma. Norma terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan keempat norma hukum. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Joel. Untuk norma agama akan dibawakan oleh Clarissa. Kepada Clarissa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama kita bahas yaitu tentang norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa guna menciptakan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Sumber norma ini adalah kitab suci dari setiap agama yang dianut. Adapun sifat dari norma agama yaitu abadi dan universal, yang dimana abadi berarti norma agama berlaku selama manusia hidup di dunia, sedangkan universal berarti norma agama berlaku untuk semua umat beragama. Pelanggaran norma agama menimbulkan dosa dan diancam hukuman dari Tuhan di akhirat nanti, sedangkan yang mematuhi akan mendapat pahala. Adapun beberapa contoh dari norma agama yaitu yang pertama, rejim beribadah dengan agama dan keyakinan. Yang kedua, membaca kitab suci agama masing-masing dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Yang kelima, tidak mencuri barang atau sesuatu yang bukan milik kita. Yang keenam, tidak menghina maupun mencela orang lain. Yang ketujuh, tidak melukai atau membunuh orang lain. Dan yang terakhir yaitu bersikap jujur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Clarissa. Untuk norma kesusilaan akan dibawakan oleh Agnes. Kepada Agnes dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini juga merupakan aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk. Pedoman berperilaku ini dilakukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Norma kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar manusia menjadi manusia yang sempurna. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sosial seperti cibiran atau cemoohan masyarakat sampai diasingkan dari lingkungan masyarakat. Adapun beberapa contoh dari norma kesusilaan yaitu jujur dalam perkataan maupun perbuatan, membantu orang lain yang membutuhkan, mengembalikan utang, menghormati sesama manusia, tidak mengganggu orang lain, meminta maaf jika berbuat kesalahan,
dan tidak mengambil hak orang lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agnes. Materi selanjutnya yaitu tentang norma kesopanan akan dibawakan oleh Andre. Kepada Andre dipersilahkan. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup atau nilai-nilai yang diatur oleh agama maupun adat istiadat masyarakat. Norma kesopanan merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada budaya masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini tidak menimbulkan efek sosial yang besar. Misalnya, perlakuan seorang anak terhadap orang tua dan tata cara berpakaian seseorang perempuan dewasa saat keluar rumah. Pelanggaran terhadap norma ini akan kembali kepada diri si pelakunya sendiri, yaitu berupa perasaan malu dan menjadi sungkan terhadap orang di sekitarnya. Contoh norma kesopanan. 1. Menghargai sesama maupun yang lebih tua. Tidak meludah di sembarang tempat, berusaha tidak menyela pembicaraan orang lain, berpakaian sesuai aturan setempat dan sopan santun, bertutur kata yang baik, memberikan senyum, sapa, salam jika bertemu dengan orang lain, membuang sampah pada tempatnya, tidak berbicara dengan volume keras kepada orang lain, terutama pada orang yang lebih tua, dan tidak makan sambil berbicara maupun berjalan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andre. Untuk norma hukum akan dibawakan oleh Febri. Kepada Febri dipersilahkan. Norma selanjutnya itu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat tertentu. Norma hukum aturan-aturan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat. Memaksa berarti aturan hukum harus dipatuhi oleh siapapun, sedangkan mengikat berarti berlaku atas semua orang. Menurut Kansil, norma hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat, kemudian aturan dibuat oleh badan atau lembaga berwenang, kemudian aturan bersifat memaksa, sanksi bersifat tegas, aturan berisi perintah dan larangan, yang terakhir adalah perintah harus ditaati dan larangan dijauhi setiap orang. Adapun contoh norma hukum yang pertama adalah setiap orang yang mengendarai motor haruslah menggunakan helm dan menyalakan lampu kendaraan. Sementara itu, pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Selain itu, seluruh pengendara harus menaati setiap rambu lalu lintas. Kemudian selanjutnya itu setiap warga Indonesia harus wajib membayar pajak. Kemudian yang ketiga yaitu seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau kriminal akan diberi sanksi yang sudah berlaku. Dan yang terakhir adalah tidak boleh menyebarkan informasi atau berita yang tidak benar, bisa juga disebut hoax. Sekian, kembali ke moderator. Terima kasih Febri. Yang terakhir untuk kesimpulan akan dibawakan oleh Desi. Kepada Desi dipersilahkan. Kesimpulan, norma merupakan salah satu moral yang harus dimiliki setiap individu manusia, terutama yang ada dalam lingkungan masyarakat. Melihat banyaknya contoh yang telah terjadi, pemerintah harus segera melakukan tindakan terhadap norma-norma yang berlaku, terutama norma hukum yang berlaku di setiap negara, agar tidak terjadi lagi yang namanya korupsi dan lain sebagainya yang merugikan bangsa dan juga negara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Desi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.